Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Pendengar TV, saat ini kita mengunjungi, alhamdulillah dapat mengunjungi Bapak Sufmi Dasko. Beliau adalah Wakil Ketua DPR. Acara Ngobras kali ini selain untuk dapat kita mengambil inspirasi dan juga mengambil hikmah dari apa perjalanan hidup Pak Sufmi Dasko, mungkin Pak Sufmi Dasko bisa memberikan tips-tips atau moto-moto lain buat kita para penonton Suara Pendengar TV di acara Ngobras. Ngobras kali ini saya perkenalkan Bapak Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko, SHMH selaku Wakil Ketua DPR. Silakan Pak Sufmi Dasko. Apa ya mesti? Oke, Pak Sufmi Dasko, tahun 2024 ini kita akan melakukan pesta demokrasi. Ya. Dan tentunya yang seperti kita ketahui bahwa Partai Gerindra telah juga diumumkan salah satu partai peserta. Tahun 2024 ini kalau tidak salah Bapak akan yang ketiga kalau seandainya mencalonkan diri Pak. Ya. Sebagainya. Ya. Nah, harapan-harapan Bapak dengan Partai Gerindra dan juga misi Bapak di tahun 2024 baik sebagai peserta untuk dapat mencalonkan kembali dan juga masa depan bangsa ini seperti apa Pak? Ya, saya pikir peristiwa kontestasi ya di 2024 itu tentunya kita harapkan bisa berjalan dengan baik, menunjukkan demokrasi yang baik, dan juga kita Partai Gerindra khususnya ingin melakukan pesta demokrasi sesudah zaman COVID yang kemarin susah ini ya dengan enak-enak aja gitu loh. Karena kita lihat sekarang ini kan sudah mulai ada polarisasi yang kita sudah pernah rasakan di 2019 itu yang efeknya sampai sekarang malah di tahun 2023 ya sekarang ini masih belum selesai kadang-kadang gitu loh. Baik secara ekonomi dan ya, sosial. Baik secara ekonomi, secara sosial. Nah itu kemudian yang kita ingin supaya di 2024 itu tidak terulang lagi. Nah oleh karena itu Partai Gerindra khususnya itu menghimbau kepada para kader, seluruh masyarakat juga, ya mari kita sama-sama ikuti pesta demokrasi, kontestasi ini, ya dengan apa namanya ya happy aja, senang-senang aja gitu loh. Bahwa dan jangan salah pilih Pak ya. Iya kan kontestasi antara anak bangsa itu biasa. Setelah kontestasi harusnya kan ya baik-baik saja lagi. Cuman itu tadi satu, jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Kalau saya kan pasti promosikan itu. Pertama siap, partai, pilih nomor 2. Itu kan kita presidennya Prabowo. Siap. Harapan Bapak secara pribadi, mengingat mungkin ada program-program di periode saat ini yang belum tercapai dan akan dilanjutkan apa Pak di tahun 2024 seandainya Bapak terpilih kembali Pak dari Dapil Banten ini? Oh, kalau saya secara pribadi sebenarnya belum menentukan apakah ingin maju lagi atau tidak maju lagi. Jadi legislatif ini, wakil rakyat ini kan bukannya enak, banyak beban yang tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Kelihatannya aja enak loh, padahal sebenarnya ya bebannya banyak. Nah, sehingga masih ada waktu untuk memikirkan apakah nanti maju lagi atau tidak maju. Dan untuk sebagai anggota legislatif. Sebagai anggota legislatif yang terpilih 2 kali periode ini Pak, hal apa aja sih Pak yang harus dipikirkan bagi seorang legislator atau calon legislator ketika kita berbicara tentang personal branding? Agar masyarakat juga mengetahui personal branding dari seorang calon legislator. Ya kalau saya sih nggak ada resep khusus ya, kita apa adanya, kita harus melakukan sosialisasi, lebih mengenal konstituen kita, apa dan bagaimana konstituen. Nggak ada kiat yang khusus kecuali ya kita turun menyapa, dan selama jadi anggota legislatif sebanyak mungkin program yang bisa kita kasih ke daerah pemilihan kita kasih. Kita rutin berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, dengan rakyat,
kalau ada ya tadi misalnya eh, kebetulan kalau di sana kan berapa kali ada banjir, ada apa ya kita kemudian dengan struktur partai turun bantu dengan perahu karet, dengan sembako dan lain-lain itu aja nggak ada kiat khusus saya pikir. Selain tadi track record tadi, apa juga ada mungkin bisa dibocorkan kepada para pemirsa ini adalah track record keberhasilan atau prestasi Bapak Sufmi Dasko? Ya saya pikir ya prestasi secara kita kan ini kadang-kadang agak sulit gitu loh. Kalau di dapil itu kemudian soal infrastruktur dan lain-lain itu kan biasanya kebijakan dari pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Nah, sehingga sedapat mungkin kita melakukan komunikasi dengan DPRD provinsi atau kabupaten kota untuk kemudian membantu atau mewujudkan apa yang dikehendaki oleh masyarakat di dapil. Nah, apa yang kita bantu itu mungkin juga dilihat sebagai prestasi. Nah, di tingkat nasional itu juga kita mendorong beberapa program yang bisa kita arahkan ke daerah pemilihan. Nah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Misalnya kebetulan saya di komisi hukum, gitu kan. Ya kita bantu, misal di Tangsel ada tadinya belum ada Polres, kita kemudian dorong adanya Polres sehingga sedikit banyak keamanan masyarakat di Tangerang Selatan misalnya itu menjadi terbantu dengan adanya Polres Tangsel misalnya begitu. Ya kalau itu dianggap prestasi, syukur alhamdulillah kan gitu. Dengan 2 periode tentunya sudah banyak ya Pak yang dilakukan ya Pak. Selain tadi Polres itu apa lagi Pak? Ya saya nggak bisa bilang sudah banyak yang dilakukan, mungkin ya lebih banyak lagi dari yang lain lakukan. Tapi kita akan berusaha maksimal melakukan sesuatu baik secara nasional maupun untuk masyarakat di dapil. Boleh tahu nggak Pak, ketika tadi Bapak artinya belum membocorkan untuk maju kembali di 2024, apakah tetap akan mengabdi ke negara melalui Gerindra atau bagaimana Pak? Ya saya pikir kan begini, kalau berpartai dengan di legislatif kan tentunya sebenarnya sama pengabdian. Tapi kan kalau di partai itu kan kita lebih banyak terjun di struktur internal. Sementara kalau di legislatif, ya kita lebih banyak membina konstituen yang ya juga banyak di luar internal partai gitu. Nah sehingga ya tadi kita masih pikirkan ini kan juga kita dalam sehari-hari kan saya juga ngurus usaha sehingga ya kita perlu pikir lagi nanti baik buruknya atau Apakah kembali menjadi pengusaha manfaatnya. Kalau pengusaha saya masih tetap pengusaha. Berarti selain dikenal sebagai politikus, Bapak juga akademisi dan juga Bapak seorang pengusaha. Kalau pengusaha dari dulu. Sampai dengan saat ini ya. Dari Artinya dulu. agenda kesibukannya Pak. Saya tuh pengusaha dulu sebelum jadi anggota DPR kan gitu. Iya. Artinya kesibukan Bapak sangat ini ya Pak ya. Berarti Iya. ada komplain Pak dengan Kalau itu kesibukan kan nggak pernah habis pastinya. Cuman kita melakukan manajemen saja, sehingga bisa bagi-bagi waktu lah. Kapan kita mesti dengan keluarga, kapan kita dengan Quality konstituen, time ya, Pak? kapan kita dengan perusahaan gitu. Quality time ya, ya, Pak? gitulah kira-kira. Sementara ini dengan kondisi yang seperti tadi, ada yang bisa dibagi nggak Pak kepada kita para pemirsa Ngobras ini Pak, moto-moto sebagai seorang pengusaha yang sukses, apalagi di bidang akademisi Bapak di pangkat atau level tertinggi sebagai seorang profesor dengan kesibukan juga Bapak guru besar, dosen. Ya saya tuh begini aja. Persoalan hari ini sebaiknya diselesaikan hari ini, karena besok pasti ada persoalan baru gitu loh. Jadi kita jangan ditunda. Jangan nunda. Ke depan apa harapan Bapak bagi teman-teman tadi Bapak sudah menyebutkan untuk menghindari atau menghilangkan polarisasi dengan adanya pesta demokrasi 2024. Apa yang bisa dibagi ke para pemirsa
tentang bagaimana berdemokrasi yang baik tanpa polarisasi. Yang akhirnya harusnya teman-teman juga atau para pemirsa juga, ini loh demokrasi yang santai, itu yang seperti apa, bernegara tetap bisa berjalan. Ya, masing-masing peserta pemilu atau kemudian kontestasi pilpres itu harus menganggap atau mempunyai misi yang sama, bahwa kita ini maju kontestasi, maju legislatif kan tujuannya sebenarnya sama-sama untuk membangun negara dan bangsa. Nah, sehingga apapun itu, ini kan gak ada yang sempurna. Apapun itu perbedaan seharusnya juga saling melengkapi. Dan sebenarnya hal yang dilakukan pada saat ini itu saya pikir harus menjadi model contoh demokrasi di Indonesia, di mana pihak yang menang merangkul pihak yang kalah, di mana pihak yang kalah kemudian juga menyumbangkan ide-idenya untuk sama-sama membangun negara dan bangsa. Seperti dicontohkan Pak Prabowo ya Pak? Ya, seperti ini yang kita pengen menjadi model demokrasi di kita. Bukan berarti kemudian kita juga melarang oposisi. Adanya oposisi juga itu bagus sebagai fungsi kontrol, sebagai mitra daripada pemerintah dalam membangun bangsa dan negara. Nah, tapi kemudian kontestasi itu jangan kemudian dijadikan seperti perang hidup dan mati. Itu kira-kira begitu. Ya. Seperti yang terjadi yang sudah-sudah Pak ya, berbahaya karena pemecahan. Iya, karena itu akan banyak kemudian jadi korban yang tidak perlu kan gitu. Oke. Tadi kita sudah berbicara mengenai karir dan kesibukan Bapak. Terakhir nih Pak, bagaimana cara menjaga kesehatan nih Pak? Karena kan dengan tadi Bapak masih sempat jadi pengusaha, sebagai dosen, sebagai guru besar, apalagi saat ini sebagai wakil rakyat. Kapan olahraganya Pak? Saya agak dikomplain oleh banyak orang. Saya dari dulu tidur saya tuh paling banyak tuh antara 3,5 sampai 4 jam, dan itu udah rutin, udah puluhan tahun. Dan itu membagi waktu antara kerja, mikir dan tidur itu ya seperti itu. Nah, sehingga untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya rutin check up. Kemudian memang ya dengan kesibukan yang demikian itu kita nggak bisa banyak melakukan olahraga yang lain itu, kecuali di waktu pagi kita jalan atau naik sepeda, cuma itu. Gitu. Iya. Oke, kalau kayak gitu, Pak. Terima kasih Pak bincang-bincangnya, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Di sela-sela kesibukan kita masih tetap bisa bersama keluarga, masih bisa berolahraga, dan semoga di tahun 2024 baik itu Bapak sebagai mencalonkan lagi sebagai anggota legislatif atau sebagai partai, pengabdian Bapak dapat bermanfaat. Alhamdulillah, amin. Oke, demikian bincang-bincang kami. Penonton Ngobras, semoga bincang-bincang ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, dapat menjadi contoh bagi kita semua sosok seorang Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko, SHMA. Demikian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.